Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadaratil muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, keluarga besar RBR RBS Java Madani, wabil khusus yang sama-sama kita hormati orang tua kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Muhammad Fuadi, tak lupa Bunda Hajah Emai Humairah ada di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Haji Imanuddin, ada Ustadz kita yaitu Ustadz Sudarmono, saya ingatnya Sudarmaji. Iya. Ada pula yaitu di sini sesepuh. Wah, ini ada Pak Haji Parjio, tadi ada Pak Haji Harum, segenap manajer jamaah rahimahumullah. Oh iya, Pak RW nggak kelihatan soalnya, sakit ya. Alhamdulillah Allah hadirkan kita di tempat ini, bergabung bersilaturahmi dalam rangka khutmil Quran. Mudah-mudahan pahala khutmil Quran oleh Allah disampaikan, yaitu kepada almarhum dan almarhumah yang sudah disebutkan. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmah dan barokah pada kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik, ngaji kita yaitu surah Yasin. Insya Allah pada kesempatan ini khatam Yasin ya, ayat 78 sampai yaitu 83. Alhamdulillah, insya Allah ini hafal semua ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah, silakan sambil lihat terjemahnya mentahnya. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, dan dia membuat perumpamaan untuk kami, dia lupa penciptaannya sendiri. Kemudian dia nanya, mayyuhil idhamah wa hiya ramim, siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur lebur ini? Qul, katakan Muhammad, yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah, yang akan menghidupkan dia kembali adalah Ad-Dat, yang menciptakan pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim, ia adalah Ad-Dat yang maha tahu semua ciptaannya. Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naro, dia yang menjadikan untuk kalian dari pohon hijau ada apinya.
Fa idza antum minhu tuqidun, maka dengan itu kalian bisa menyalakan api. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum? Pertanyaannya adalah, bukankah zat yang menciptakan langit dan bumi itu kuasa untuk menciptakan seperti mereka? Bala, inji, kata orang Jawa. J. Wa huwal khallaqul alim, dialah Allah adzat yang maha pencipta dan maha tahu. Innama amruhu idza arada syai'an, Allah kalau berkehendak pada sesuatu, ayyakulah lahu, Allah bilang kun, bukan kun fayakun, kun. Allah bilang kun fayakunu, yang dikehendaki jadi ada. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah, zat yang dalam kekuasaannya lah semua kekuasaan kerajaan segala sesuatu, dan hanya kepadanya kelak kalian dikembalikan. Baik. Ini kalau kita lihat ayat 79, namanya ilmu munasabah, yaitu korelasi antar ayat ini dengan ayat sebelumnya, karena Al-Quran pasti punya korelasi. Ayat sebelumnya berbicara, yaitu awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Apakah manusia tidak tahu dan tidak lihat bahwa aku menciptakan dia dari setetes air hina, tiba-tiba sekarang dia jadi musuh penciptanya. Berarti manusia itu mulanya dari setetes air hina, kemudian dia itu kembali lagi ke tanah. Manusia berarti awwaluhu nutfah, mulanya nutfah, setetes air hina. Meskipun tetesan air itu milik kita sendiri, kalau kena celana sendiri, itu kira-kira jijik apa senang? Jijik, apalagi orang lain. Manusia lupa kalau diciptakan dari setetes air hina. Tiba-tiba setelah jaya, dia itu malah jadi musuh Allah. Wa akhiruhu jifah, manusia itu dari setetes air hina berakhir berkalang tanah, jadi damai mayit. Berarti ini kan berbicara mati ya, berbicara mati, bahwa setiap yang bernyawa pasti mati. Manusia itu pasti mati, yang berani mati pasti mati, yang takut mati pasti mati, yang gak peduli mati pasti mati. Yang salah itu orang cari mati. Betul ya? Orang cari mati. Pertanyaannya bukan itu, adalah cukupkah bekal yang akan kita bawa mati? Cukup nggak kira-kira ini? Oh, kalau belum masih lama. Kalau cukup tinggal berangkat. Belum cukup ya? Berarti nunggu ngumpulin. Kalau sudah cukup tinggal berangkat. Nah, apa maksudnya di sini? Mati itu pasti. Dengan cara apa itu berbeda-beda. Jelas ya? Mati pasti. Dengan cara apa berbeda-beda. Ada yang lewat sakit, ada yang nggak sakit. Kira-kira almarhum ini, Allahumma firlahu warahwafi'ahu, ini beliau sebelum meninggal dunia sakit apa enggak? Sakit. Oke. Berapa hari? 2-3 hari. Banyak yang shock? Banyak. Masih mending. Saya pernah ngobrol dengan tetangga firlahu. Habis Isya saya ngajar, jam 9 saya ketemu, ngobrol sampai jam 10, saya izin masuk, jam 12 diketok. Meninggal. Jelas ya? Yang pasti kita ini maunya mati sakit dulu apa tiba-tiba mati? Ya, Pak. Kalau tiba-tiba mati, habis ini bisa jadi langsung mati. Tapi kalau sakit dulu, masih ada persiapan buat taubat. Kan gitu kan? Kalau tiba-tiba habis ini maksiat mati, kan gak ada persiapan. Tapi kalau dikasih sakit, untungnya banyak. Satu, kalau sabar dan ridho,
dosa dihapus, dapat pahala, persiapan taubat. Berarti sampean maunya sakit dulu apa tiba-tiba mati? Lah, gimana? Karena orang nggak bisa milih kan? Iya. Lebih sok lagi tadi ngaji tahu-tahu mati. Kan begitu. Nggak bisa. Tapi kita kalau dikasih sakit, pengennya sehat. Pas sehat tiba-tiba mati. Nah, berarti persiapan cuma satu. Cukupkah bekal yang akan kita bawa mati? Yang pasti mati itu tak harus yang tua dulu. Sebab kalau yang tua dulu tidak ada anak yang duluan mati meninggalkan orang tua. Betul ya? Cuma kebanyakan memang yang tua duluan. Kebanyakan, tapi tidak harus. Dan mati tidak harus melalui sakit. Banyak orang mati tanpa sakit. Betul ya? Oke. Ayo kita cek nih. Ini cara memahami bagaimana tentang kekuasaan Allah, kehendak Allah. Logo apa enggak nih? Bahwa penyakit itu bukanlah yang mematikan, tapi penyakit bagian dari sebab yang Allah ciptakan orang mati. Sebab banyak orang mati tanpa sakit, tanpa penyakit. Betul ya? Oke. Bahwa obat itu bukan yang menyembuhkan. Obat itu salah satu sebab yang Allah ciptakan untuk bisa disembuhkan. A sama B, sakitnya sama. Yang nanganin dokter yang sama. Obatnya sama. Si A-nya mati, B-nya hidup. Kalau A mati gara-gara penyakit, mestinya B mati. Kalau B sembuh gara-gara obat, mestinya A sembuh. Jelas ya? Oke, saya pernah ceritakan kisah Nabi Musa yang disampaikan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam karya beliau Nurut Tolam Sarah Aqidatul Awam. Suatu saat Nabi Musa sakit gigi, enggak ketulungan. Akhirnya bermunajat kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah sakit gigiku ini. Oleh Allah dikasih petunjuk, Musa itu ada rumput di pojok, kamu petik, gigit, punya. Nabi Musa petunjuk itu dilaksanakan, diambil, dipetik, gigit, punya, sembuh. Namanya penyakit kan suka kambuh. 2-3 tahun kambuh lagi. Nabi Musa ingat bahwa obat waktu itu adalah rumput itu dari Allah. Nabi Musa langsung ke rumput itu, dipetik, dikunyah, digigit, makin parah. Nggak sembuh. Sekarang munajat, ya Allah, ini sakit lagi gigi. Sudah ngambil obat yang kau tunjuk 3 tahun lalu, kok tambah sakit? Apa kata Allah? Musa, 3 tahun yang lalu kau sakit langsung minta ke saya, aku tunjuk kau ikuti. Sekarang kau tak ke saya tapi langsung ke rumput itu, kau lupakan saya. Bisa dipahami ya? Anas Syafi, akulah yang menyembuhkan, bukan obat itu. Jelas? Nah, ini penting untuk dipahami ini. Maka dengan demikian, yang nggak sakit juga harus siap. Siap apa? Siap mati, bukan siap sakit. Kalau sakit, orang lebih siap. Orang kalau sakit lebih siap untuk menerima mati. Karena sadar, yang problem, yang sering nggak siap, orang yang sehat. Bener nggak nih? Makanya penting nih. Artinya kita pasti mati. Ada yang tiba-tiba mati, ada yang sakit dulu. Mau pilih mana? Seandainya bisa milih, pilih sakit dulu apa tiba-tiba mati? Ya, kalau udah siap tiba-tiba mati ya, masalahnya kan nggak bisa milih. Iya. Artinya mati itu adalah pasti. Cuma mati kita nggak tahu bagaimana menuju ke sana. Jelas ya? Oke. Oleh karena tentang mati ini dalam Islam pasti dihidupkan lagi, orang kafir dulu tuh nggak percaya. Tidak percaya. Makanya wa darabah mathalan wa nasiya khalqa. Ayat ini dalam tafsir
Dijelaskan suatu saat ada namanya Al-Asy bin Wa'il. Karena ingkar terhadap hari kebangkitan dan hidup kembali pembalasan, ia tiba-tiba bawa tulang-tulang yang sudah jadi debu. Bahasa kita yaitu adalah serbuk tulang. Diambil kan? Diambil sama dia. Kemudian datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah, ini apa katanya? Ini ya, dia bilang ke Rasulullah ini. Ya, ini sebentar saya mau baca hadisnya karena banyak, mau pilih satu aja. Ah, ini katanya nih. Tsumma qala Rasulillah, ayuhyillahu hadza ba'da ma'ara? Apakah Allah akan hidupkan kembali tulang-tulang yang jadi begini? Wahya romim. Tuh, nantang Rasulullah tuh, nantang. Muhammad, apakah Allah akan hidupkan kembali yang sudah jadi debu begini? Tuh. Faqala, Rasulullah jawab nih. Naam, iya. Yumitukallah. Allah akan matikan kamu. Summa yuhyikah, kemudian Allah akan hidupkan kamu. Belum cukup, nih kata Nabi nih. Summa yudkhiluka jahannamah, Allah akan masukkan kamu ke jahannam. Itu ada tambahannya tuh. Bonus. Bonus jawaban tuh. Jadi dia orang yang tidak percaya bahwa setelah kematian ada kehidupan kembali dan ada balasan. Makanya wa daraba lana mathalan. Dia ngambil perumpamaan dan contoh. Muhammad, Allah akan hidupkan yang sudah begini. Jawabannya bonus. Satu, iya. Satu, Allah akan matikan kamu. Dua, hidupkan kamu. Ini bonusnya nih. Allah akan masukkan kamu ke neraka. Wah, itu bonusnya. Yang gak enak kan itu. Seandainya yang nanya itu adalah orang tidak ingkar, mungkin berhenti di Allah akan hidupkan kamu. Gak nyampe. Karena yang nanya orang ingkar, maka dikasih bonus. Summa yudkhiluka jahannama, Allah akan masukkan ke neraka jahanam. Maka turunlah ayat ini. Artinya jawaban Rasulullah tadi didukung oleh Al-Quran. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Baru kul, jawab Muhammad. Jawab. Jadi didukung. Artinya ini kalau bicara jasmani. Jemaah, ini bicara bahwa Allah akan bisa menghidupkan kembali jasmani yang sudah hancur lebur. Pertanyaannya, apakah Allah akan ditanyakan akan bisa menghidupkan kembali hati yang sudah mati? Itu pertanyaannya tuh. Ini bicara rohani. Jelas ya? Apakah Allah akan menghidupkan kembali hati yang sudah mati? Jawabannya tentu bisa. Kenapa tidak bisa? Sekelas Umar bin Khattab aja. Ya, yang jawara gurun singa padang pasir yang mau bunuh Nabi, oleh Allah diberikan hidayah bisa. Apa pelajarannya? Jangan pernah menganggap orang remeh dan hina kalau dia banyak maksiatnya, sekalipun dia masih kafir. Jelas ya? Jadi jangan pernah menganggap remeh dan hina orang yang banyak gelimang dengan maksiat. Atau jangan pernah menganggap remeh orang yang baru taubat. Kenapa? Karena Allah bisa menghidupkan kembali hati yang sudah mati. Itu pelajarannya. Mohon maaf nih, kita kan kalau rajin ibadah, makin banyak amal soleh, kecenderungannya kan kita ini merasa bersih dan suci. Orang yang bergerimang dosa kita pandang hina. Contoh-contoh nih, nggak usah jauh nih. Kita cek, ada undangan begini nih. Tiba-tiba ada preman yang baru aja taubat. Kira-kira dikasih duduk di mana? Monggo, kira-kira. Jelas ya? Oke, artinya apa? Kecenderungan praktek hidup kita. Nah ini, kita sering memandang orang lain itu rendah dan hina karena kita menganggap dia itu tidak setara dengan kita. Bisa jadi tuh besok-besok jadi wali. Bisa aja, bisa jadi. Masih ingat dulu Syekh Abdul Qadir yang ditanya? Yang sampai nangis?
Kalau lupa berarti masih manusia. Ya, masih manusia ya, lupa ya. Masih ingat? Lupa. Oh, masih manusia berarti lupa. Oke, biar nyambung nih. Masalah, ada pemuda yang sukanya mabuk-mabukan, diajak oleh Syekh Abdul Qadir supaya dia taubat. Tapi Syekh Abdul Qadir caranya lembut dan santun. Ya, santun lembut aja belum tentu diterima, apalagi galak. Baru 3 pertanyaan nih. Abdul Qadir mau tanya, bisa jawab enggak? Bisa. Bisakah Allah jadikan saya baik hari ini? Oh bisa, senyum Syekh Abdul Qadir. Makanya mau taubat nih. Kedua, bisakah Allah jadikan saya jadi wali lebih tinggi dari kewalianmu? Syekh Abdul Qadir senyum. Oh bisa, senyum. Makanya mau taubat nih. Yang ketiga nih, Abdul Qadir, bisakah Allah jadikan kamu lebih ahli maksiat, lebih jahat dari saya? Jawabannya bisa, tapi sambil nangis. Kok kamu nangis? Saya tahu Allah maha kuasa dan bisa maha berkehendak. Saya takut yang ketiga kejadian ke saya. Bisa dipahami ya? Oleh Allah dicabut, dia ahli maksiat. Tahu kan bersiso, pernah saya sampaikan? Bersiso, ya yang bersiso. Lupa lagi ya? Oh ya. Bersiso itu adalah ulama hebat di kalangan Bani Israel yang ujung-ujungnya su'ul khotimah gara-gara tergoda oleh bujuk rayu setan pakai rayuan kebaikan. Jelas ya? Ya, yang milih mabok, kata dia sih maksiat paling kecil. Setelah mabok, namanya nggak pernah minum segelas mabok dan ada perempuan lewat dihajar. Bukan dibunuh, dihajar. Diperkosa, sadar dirinya melakukan dibunuh sekalian. 3 tuh. Nah, ini pelajarannya. Allah mampu kembali menghidupkan hati yang sudah mati. Mudah-mudahan Allah masih hidupkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, dalam hal ini ternyata kata Imam Ghazali, manusia itu kalau lalai tentang penciptaannya, kan tadi kan wa nasiya khalqah, manusia itu lupa penciptaannya, diciptakan dari setetes air. Manusia kalau lupa dan lalai tentang dirinya, kecenderungannya adalah dia itu apa? Sombong. Lupa dia. Lupa. Kecenderungannya dia itu lupa tujuannya diciptakan untuk apa. Maka ayat berikutnya, kul, katakan Muhammad, yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah, bahwa yang akan menghidupkan adalah dia, dan yang pertama kali, yaitu menciptakan dia pertama kali. Allah menghidupkan, yang menghidupkan dia, yang menciptakan dia pertama kali. Meskipun tulang itu ditaruh di laut. Kira-kira gini nih. Ini pakai nalar logika nih. Kalau kita bikin mainan mobil-mobilan sebesar ini, kan kita yang menciptakan ya. Lalu kita sekarang pergi ke Monas, terus kita gali 10 meter, kita pendem hasil ciptaan kita mobil di dalam Monas, kemudian kita tutup, kita pergi ke seluruh penjuru dunia. Ingat enggak ciptaan kita mobil-mobilan itu ada di mana? Ingat enggak? Tahu apa enggak kita? Tahu. Contoh, sampean jauh-jauh, sampean nyimpen duit sekarang tahu enggak ada di mana? Tahu kan? Jelas ya? Jadi yang nyimpennya Allah menciptakan manusia. Pencipta itu tahu perangkatnya apa saja. Betul ya? Ini bahannya apa saja. Nanti mau taruh di mana? Matinya dikubur apa ke laut? Allah tahu kan? Berarti di mana saja kita berada meskipun jadi debu tanah Allah tahu. Sama nih. Kita tadi bikin mobilan, dipendem di dekat Monas 10 meter, kita pergi ke Australia, ada nggak di otak kita barang kita di mana? Ada kan? Sekarang duit kita ada di mana? Tahu nggak? Tahu. Bahaya kalau lupa nih.
Jelas ya? Itu logika sederhananya, bahwa yang menciptakan pertama kali itu yang menghidupkan, sekalipun sudah tulang belulang jadi debu dihanyutkan ke air. Jangan dikira Allah lupa. Jangan dikira Allah tidak tahu. Jelas? Oke, kita ini yang bikin anak, bukan menciptakan anak. Seandainya anak kita, laki perempuan, ngumpul dengan 10.000 anak-anak yang setara, tahu nggak mana anak kita? Tahu kan? Padahal bukan kita yang menciptakan. Artinya, ayat tadi menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang kembali menghidupkan manusia yang sudah mati, sekalipun sudah jadi debu, dihanyutkan ke samudra. Ini penting untuk dipahami. Berarti akan ada kehidupan setelah kematian. Nah, ini ada hadis lagi nih. Ini hadis dari Nabi panjang nih. Ada orang yang mati, kata Rasulullah, kemudian dia saking takutnya kepada siksaan Allah, takut pada Allah nih, takut pada Allah, minta kepada anaknya, yaitu keluarganya, supaya nanti kalau mati itu dibakar, debunya nanti yaitu dihanyutkan ke laut. Nih bahasa hadisnya, Rasulullah bersabda, inna rajulan hadarahul mautu, ada orang, kata Nabi, tak lama lagi mati. Falamma aisa minal hayati awsa ahlahu, ketika dia itu sudah bentar lagi mati, dia berwasiat kepada keluarganya, idza ana mittu, kalau saya mati, fajma'u li hataban katsiran, maka nanti kumpulkan banyak kayu, summa auqidu fihi naron, kemudian bakarlah, hatta idza, ini akalat lahmi, kalau dagingku sudah dimakan hancur, kemudian wa khalasat ila idhami, tulangku juga hancur, ya, kemudian fakhuduhu, ambil, kemudian ada yaitu fadukuhu, tumbuk, fadaruha fil yammi, tabur ke laut, fa'alu, diturutin. Ini kata Nabi ini, fajama'ahullahu ilaihi, oleh Allah nanti dibangkitkan, dikumpulkan lagi. Lalu orang itu ditanya, lima fa'alta dzalika, kenapa kamu lakukan itu? Dulu minta dibakar, ditumbuk, hanyutkan. Apa jawabannya? Min khosyatika, saya takut ya Allah kepadamu. Gara-gara takut pada Allah. Jadi menurut dia kalau sudah ditumbuk halus, selesai. Urusan beres. Jawabannya begitu. Apa jawabannya nih? Kata Nabi, faghfarallahu lah, Allah ampuni dosanya. Jelas ya? Allah ampuni dosanya. Gara-gara takut kepada Allah. Nanti kalau dibangkitkan biar selesai. Habis. Ternyata kenapa kamu lakukan itu? Aku takut kepadamu ya Allah. Karena takut kepada Allah, oleh Allah diampuni. Alhamdulillah kita semua takut pada Allah. Bukti takut itu larangannya nggak dilanggar. Itu bukti takut. Kalau larangan dilanggar itu takut apa berani? Berani, nggak apa-apa lah, nakal-nakal dikit kan gitu ya. Ya, nakal-nakal dikit, jangan keseringan. Nakal-nakal dikit nggak apa-apa itu. Tapi tentunya kita ingin menjadi hamba Allah, tentunya yaitu lebih baik daripada sebelumnya. Ini. Kemudian apa pelajarannya? Saya bahkan bunyi catatan ini banyak, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ketika menyatakan qul yuhyihal ladzi anshaha awwala marrah, yaitu bahwa ulama menjelaskan menghidupkan jasad yang mati itu lebih mudah buat Allah dari apapun. Menghidupkan hati yang mati itu juga lebih mudah. Hati yang mati adalah hati yang tidak mengenal Allah. Kata Imam Ghushairi, jasadnya hidup tapi tidak mengenal Allah, sebetulnya rohaninya sudah mati. Orang jasadnya mati tapi dia itu rohani hatinya yaitu mengenal Allah, maka dia dalam Al-Quran disebut tidak pernah mati.
Tidak pernah mati. Ada kan ayatnya? Hafal ya? Hafal insyaallah. Nah, ini wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan pernah kalian bilang orang yang mati syahid fi sabilillah itu mati. Mereka sebetulnya hidup, cuma kalian tidak sadar. Ayat lain, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Pernah dengar ya surat Al-Quran ya? Ya, surat Al-Quran nah. Nih, Muhammad, jangan kamu kira orang yang mati fi sabilillah itu terbunuh, itu mati. Mereka hidup di sisi Allah dan mereka dapat rezeki. Nah itu, mudah-mudahan kita yang di dunia ini jasad hidup, hati hidup. Kalaupun nanti mati, itu tetap hidup. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik. Kalau begitu apa pelajarannya? Kalau hati kita mati, jangan pernah putus asa. Allah kalau berkehendak akan hidupkan hati kita. Nah, ini karena Allah bisa melembutkan hati yang keras dan juga bisa mengeraskan hati yang lembut. Caranya adalah dengan takut dan taat. Lanjut ayatnya. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Allah adalah zat yang menjadikan untuk kalian api dari pohon hijau. Logikanya jemaah, api itu bisa nggak keluar dan bakar pohon yang masih hijau hidup? Bisa? Ya, kayu-kayu hijau basah begini bisa nggak? Menurut akal? Nah, kalau bisa, itu kira-kira apinya apa karena Allah yang membuat api keluar dari pohon hidup, pohon hijau, sehingga juga terbakar? Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut akal manusia, api itu bawaannya nggak bisa, itu bakal kayu yang basah masih hidup. Tapi ada api yang keluar dari kayu basah, kayu hidup. Dulu itu orang mau cari api energi nggak nemu kayak sekarang. Sekarang kan jadi rebutan. Dulu itu orang ambil batu, kemudian ada ranting, diambil pohonnya kan, lalu dikosok gini kan. Nah itu yang dulu kita belajar tentang masalah ilmunya, yaitu tentang ilmu Homo sapien, yang pien-pien itu. Nah itu ada. Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mampu melakukan sesuatu yang tak masuk logika kita. Coba monggo tuh, kayu tuh, mumpung pohon daun tuh, dibakar sekarang pakai korek. Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi Allah bukan cuma bisa membakar itu, Allah juga mengeluarkan dari pohon yang masih basah. Karena menjadi sumber api. Dan Allah juga mampu membuat api yang bisa bakar, bukan membakar, tidak panas tapi adem. Buktinya yaitu adalah api yang disulut oleh Namrud kepada Nabi Ibrahim. Nah, artinya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa berkehendak di luar nalar manusia. Menurut manusia, kalau kita ditaruh di tumpukan kayu, lalu disiram bensin dibakar, kira-kira kita ini sejuk apa angus? Angus. Namrud itu kan logikanya begitu. Sehingga yakin betul Ibrahim kalau dibakar ini pasti hangus. Ternyata Allah bilang, kulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Api, apa? Sejuklah, ademlah, jadilah penyelamat buat Ibrahim. Jadi tenang-tenang Nabi Ibrahim di dalam itu, sejuk. Setelah keluar, kaget apa enggak? Kenapa kaget? Karena di luar nalar mereka. Itu Nabi Ibrahim. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa
untuk bisa menghidupkan kembali yang sudah mati. Karena ini berbicara tentang keingkaran manusia kafir musyrik yang tidak percaya bahwa orang mati nanti dihidupkan kembali, ada hari kebangkitan dan ada pembalasan. Ini adalah nalar-nalar yang oleh Allah diberikan kepada manusia. Mudah-mudahan nalar kita ini tidak liar, sebab nalar kita tuh sering liar kalau tidak diikat, yaitu dengan Al-Quran, dengan hadis. Jelas ya? Cuma kalau nalar kita ini enggak mutar, seringkali Al-Quran itu disampaikan enggak masuk akal. Tidak masuk akal. Kan repot kalau Al-Quran enggak masuk akal kan, orang kan enggak percaya bagaimana caranya Al-Quran itu bisa dipahami menggunakan nalar. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan contoh-contoh tadi. Yang namanya pencipta tahu kapan dan dimanapun letak ciptaannya. Yang namanya yang bikin dan naruh tahu ia taruh di mana. Saya sampai hari ini tahu satu kelereng yang saya simpan di kampung sampai hari ini. Masih ingat saya taruh di mana. Masalah dibongkar kan beda. Tapi saya tahu ada di mana. Saya tahu dulu saya pernah naruh sesuatu di pondok pesantren, kerikil ada di mana. Saya masih ingat. Selama tidak berubah, masih ingat. Itulah yang ditunjukkan oleh Allah, karena manusia itu menggunakan akal dan nalar, tidak menggunakan hati untuk beriman, sehingga mereka ingkar. Alhamdulillah kita ini pakai iman ya. Orang dulu itu jamaah kayak Abu Bakar mengedepankan iman. Nalar ntar dulu. Kalau kayak Al-Asi bin Wa'il dan Abu Lahab Abu Jahal, enggak, menggunakan akal dulu, iman belakangan. Jelas ya? Jadi kita ini kayaknya kalau hidup di masa Nabi nggak jauh-jauh dari itu kayaknya. Karena hidup kita hari ini banyak yang mengedepankan nalar. Kadang nalarnya liar. Kalau nalarnya diikat dengan nakol, Quran hadis, insya Allah begini. Insya Allah, mudah-mudahan kita masuk yang akal kita sehat, tidak liar, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faida antum minhu tuqidun, keluarlah api bakar. Bayangkan kalau api nggak ada, betul ya? Api itu kalau nggak ada repot kita. Api itu kalau sedikit ada di korek itu enak. Ya, kalau kebanyakan nggak enak. Jadi api itu kalau cuma sedikit dikorek enak, taruh di kompor enak. Tapi kalau kebanyakan kebakaran. Kebakaran. Ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ngukur api ditaruh di dunia. Karena infonya dulu pernah dicoba diambil, yaitu sebesar satu wijen tahu wijen ya, ditaruh ke dunia, angus bumi ini. Ya, api neraka. Akhirnya dikurangin lagi separuh, setengah biji wijen. Ya kayak sekarang panasnya nggak ketulungan. Itu baru di sini, belum ke gurun pasir. Kan belum lagi api-api yang lain itu. Baru sedikit. Bayangkan kalau nanti masuk ke neraka full api semua. Tapi insya Allah di sini surga-surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dengan api kita bisa banyak berbuat apa? Menciptakan apa saja. Dengan api kita bisa masak. Dengan api bisa menghangatkan dengan tubuh. Artinya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau pas ukurannya bagus. Kalau kelebihan nggak bagus. Sama kita ini kalau pas bagus. Kalau berlebihan tidak bagus. Sehingga kata Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadilah tengah-tengah, enggak terlalu ke kiri, juga tidak terlalu ke kanan. Kenapa? Kira-kira? Jangan-jangan karena diem aja, macam enggak ke kiri, enggak ke kanan. Ya, diam aja, enggak ke kiri, tidak ke kanan. Alhamdulillah kita lurus lempeng.
Orang kalau ke kanan tuh gampang, ke kiri tuh gampang. Kenapa? Pokoknya ekstrim kanan, liberal kiri. Kalau di tengah itu harus ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah, gampang. Nalarnya liar, ya sudah ekstrim kiri itu. Ini langsung tiba-tiba pakai ayat yang penting sesuai dengan maunya. Oh, itu kanan itu. Yang pas lurus tengah ini agak susah. Harus alim. Baik, berikutnya ayatnya. Awalaisal khalaqas samawati wal arda biqadirin. Ini pertanyaan nih. Bukankah Allah Adzat yang menciptakan langit dan bumi kuasa untuk menciptakan yang seperti mereka? Ini menunjukkan bahwa manusia itu sebetulnya adalah bukti kekuasaan Allah kecil dibanding penciptaan langit dan bumi. Karena langit dan bumi itu jauh lebih besar daripada penciptaan manusia. Lawang kita ada di bumi. Kalau lihat monggo, langit ada tiangnya apa enggak? Enggak ada. Enggak ada. Kalau langit ada tiangnya gimana? Bisa roboh, udah ribuan tahun karatan. Bisa roboh. Artinya Allah ingin menginformasikan pada kita, jangankan cuma urusan manusia, urusan langit yang lebih besar dan bumi Allah mampu dan kuasa, apalagi cuma manusia bagian kecil dari makhluk yang ada di bumi. Nah, ini manusia itu oleh Allah diperintahkan untuk tafakkur. Nah, ini ternyata bertafakkur merenung 1 jam itu lebih baik daripada sholat sunnah yang hampa, ya kosong. Tafakkur, kan ada orang tuh sholat yang pokoknya sholat, tidak ada istighfar namanya. Tahu-tahu assalamualaikum. Kita kalau tarawih jadi makmum, tahu-tahu sudah kelar. Tapi kalau kita tafakkur tentang alam, dapat ilmu. Bedakan nih, ada tafakkur, ada tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'an. Kan begitu kan? Itu alladzina yatafakkaruna fi khalqis. Monggo nih, tafakkur itu merenung tentang ciptaan Allah pakai ilmu nalar biar dapat ilmu baru. Sedangkan tadabbur itu adalah merenung, berpikir nanti kira-kira ujungnya apa. Nah, kita diperintahkan untuk tafakkur. Kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah atau fil khaliq. Artinya kita diperintahkan untuk tafakkur, memahami ciptaan Allah supaya nambah iman. Kita ini kan nggak banyak tafakkur. Ya kita mah lewat saja. Pernahkah kita seperti di surah Al-Ghasyiyah? Orang Arab itu dibilang, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak lihat merenung bagaimana yaitu onta diciptakan? Kita nggak punya onta kan? Apakah kita pernah merenung itu bagaimana kambing diciptakan? Nggak pernah merenung kan? Bahkan ayam saja kita nggak pernah merenung, nggak pernah kita. Ya, sepenting langsung makan itu kalau kita. Nah ini ternyata jeruk pun yang kita makan kita nggak pernah tafakkur, nggak pernah tafakkur. Monggo kita cek itu yang namanya duren, ya. Duren itu mahal ya. Itu manis begitu, nggak ada yang nyiramin itu pakai gula, nggak ada. Bahkan tanaman padi yang dikasih kotoran sapi itu steril kan, nggak bau, itu malah subur, betul ya. Coba kalau nasi yang ditaburin kotoran sapi, sudah beda kan? Sudah beda. Ini waktu ditanam beda, setelah dipetik taburin kotoran sapi lebih beda. Jelas ya? Jadi kita oleh Allah diperintahkan untuk tafakkur. Bahkan di ayat lain, wa fi anfusikum, dalam diri kalian banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya contoh lah, ini hidung kalau lubangnya ke atas kan repot. Ya.
Masuk terus airnya. Hidung kalau lubangnya. Ya. Oke, mohon maaf nih. Enggak nih, kalau punya kita taruh di belakang gimana? Gimana tuh? Ya, kalau andalan kita, andalan manusia itu paling besar nikmat kan ya ini kan? Ya kan Nabi Adam nanya, ini buat apa kan itu? Kalau oleh Allah diputar taruh di belakang gimana coba? Ya, atau mohon maaf nih, begini terus. Gimana kita? Nggak bisa pakai celana? Bisa pakai celana. Nah, itu baru dalam diri kita. Ayo renungkan nih, monggo, empedu satu nggak ada yang jual. Kalau empedunya ternyata nanti ada batunya, mahal nggak tuh? Mahal. Makan sudah pada nggak enak, banyak larangan. Berarti kita kalau tafakkur tentang diri sendiri, kita akan meningkatkan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma problemnya jamaah, kita ini nggak sering mikirin kita, tapi sering mikirin orang. Betul ya? Kita ini lebih sering ngurusin urusan orang daripada urusan sendiri. Nah, itulah manusia. Baik, berikutnya yaitu adalah mana tadi? Bala. Itu jawabannya bala. Jadi bala itu kalau bahasa kita sopan banget itu. Kata orang Jawa. Engki kalau kata orang Arab. Engki, oh bukan, itu bahasa Madura. Engki. Itu jawabannya. Artinya bahwa ini pertanyaan tidak perlu sudah dijawab. Berarti Allah saja mampu menciptakan langit dan bumi, dihancurkan, direnovasi, apalagi cuma urusan manusia kayak kita. Contoh, sekarang kan di Budi Dharma itu kan makam kan jenazah sudah ditumpuk, nanti pada hancur. Kalau kata akal kita, itu kan hancur leburnya kan nyampur. Kan begitu? Ketukar nggak nanti kira-kira itu? Hah? Kalau nanti oleh Allah dibangkitkan, ketukar nggak? Kalau kita yang ngumpulin, enggak. Kalau kita yang ngumpulin, ketukar. Tapi Allah yang ngumpulin tidak pernah ketukar. Nah, nggak usah jauh-jauh lah. Kita ini kalau disuruh orang yang bukan punya anak, suruh nyari, itu repot, banyak di depan banyak orang. Misalnya, tolong carikan anak saya di situ tuh. Nggak ketemu, padahal wajahnya beda-beda. Apalagi mirip-mirip. Tapi kalau kita orang tua, meskipun mirip kembar semua, kita tahu. Kita tahu. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Wa huwal khallaqul alim, bukan khaliq. Wa huwal khallaqul alim. Allah Maha Pencipta, bukan sekedar pencipta. Kenapa diiringin alim? Tadi itu, yang namanya pencipta pasti tahu tentang ciptaannya. Jelas ya? Yang namanya pencipta pasti tahu tentang ciptaan. Contoh, orang yang bikin komputer tahu nggak kira-kira isi di komputer itu apa saja? Tahu. Kalau begini yang rusak apanya tahu nggak? Lawang yang bukan pencipta komputer aja tahu kalau begini rusak apa? Apalagi tahu betul itu. Pasti naruh chipnya di mana, naruh ini di mana, tahu betul itu. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang beriman jangan sampai keimanan kita ini malah nurun dan luntur gara-gara mengedepankan akal. Jadi orang banyak turun iman dan luntur gara-gara mengedepankan akal. Alhamdulillah kan kita enggak ya? Alhamdulillah kita urusan iman. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau ini berkehendak kepada sesuatu ini cuman bilang kun, bukan kun fayakun, kun, jadilah. Jadi bukan kun fayakun, yang Allah nyatakan kun fayakun itu jawaban dari kun. Setelah Allah bilang kun, jadilah. Bukan kun fayakun. Orang banyak salah paham nih. Allah cukup bilang kun fayakun, bukan. Allah cukup bilang kun. Setelah Allah bilang kun, maka sayyid itu fayakunu, jadi dan ada. Itu Allah Subhanahu. Kalau kita kan tidak bisa. Jadi Allah bilang kun,
Jadi ngumpul ya ngumpul, bangkit ya bangkit. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Kenapa pakai subhanah? Ini menarik. Bukan falhamdulillahilladzi. Ini supaya ditepis hal-hal yang disandarkan pada Allah kalau Allah dinyatakan tidak mampu untuk kembali menghidupkan tulang belulang yang sudah lebur dan nyampur. Karena tadi pertanyaannya kan, ayuhyillahu hada, apakah Allah akan hidupkan ini? Itu kan pertanyaan ingkar. Jadi pakai subhana adalah untuk mensucikan, menepis terkait tentang sangkaan-sangkaan bahwa Allah tidak punya kemampuan dan kekuasaan. Maka pakai subhana, biadihi malakut, semua kerajaan kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang ngasih, Allah yang ngambil, betul ya? Termasuk yaitu kekuasaan. Tu'til mulkah man tasya' wa tanzi'ul mulkah mimman tasya'. Kau kasih kekuasaan pada orang yang engkau kehendaki, kau cabut kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Cuma kita ini seringkali lupa. Kalau kita lihat penguasa, kan begitu. Maunya pakainya tanzi'ul mulkah mimman tasya'. Betul ya? Kita pengen tu'til mulka man tasya'. Setelah kita duduk, ndak mau tanzi'ul mulka mimman tasya', lupa itu. Bisa dipahami ya? Saya ulang nih. Kita ini kalau lihat orang punya kekuasaan, pengennya tanzi'ul mulka mimman tasya', orang itu turun. Kita pengen tu'til mulka man tasya', kita naik. Setelah kita naik pengen tu'til mulka man tasya', lupa dan lalai kalau Allah juga tanzi'ul mulka mimman tasya', seakan-akan ingin berkuasa selamanya. Jelas ya? Alhamdulillah di antara kita tidak ada yang maha kuasa. Nggak ada ya? Nih penutup ayatnya jemaah. Monggo, apa penutup ayatnya? Wa ilaihi turja'un. Ah, ini mau kafir kayak mau iman, percaya nggak percaya, penutup ayatnya itu wa ilaihi turja'un. Tadinya kan bicara dia, sekarang kamu semua. Ini dalam bahasa namanya iltifat, sedang membicarakan orang yang ingkar, tiba-tiba sekarang kalian. Jelas ya? Jadi sama kayak ini nih. Orang itu harusnya percaya iman. Lalu saya bilang, Anda semua akan dikembalikan pada Allah. Itu namanya iltifat. Lagi bicara pihak ketiga satu, sekarang pesannya ke kita nih. Ya. Wa ilaihi turja'un, kalian semua pasti hanya akan dikembalikan pada Allah. Berarti kalau kembali kepada Allah kemana? Mati. Betul ya? Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah. Kok nggak ada yang amin? Kalau nggak kembali pada Allah, kembali kepada malaikat Malik, repot sebenarnya. Ya, mudah-mudahan kita kembali kepada nanti berarti masuknya ke surga. Kalau kembalinya nggak ke Allah, ke malaikat Malik, Mas ya? Males banget kan? Makanya wa ilai itu penutup ayat surat Yasin. Kamu semua harus sadar bahwa kamu pasti akan mati, dikembalikan kepada Allah, dan karena kamu percaya maka akan dibangkitkan, akan ada balasan. Carilah bekal sebanyak-banyaknya mumpung hidup sekarang. Insya Allah bekal kita tak lama lagi akan cukup. Amin ya Rob. Amin. Sampai berarti akan mati katanya. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Monggo. Surat Yasin selesai ini. Ayo silakan yang mau bertanya. Kayaknya Pak Harum dari tadi udah ngumpulin pertanyaan. Nah, monggo. Masalah surah ya. Oh ya, surah. Jadi kan di tanggal 10 itu kita wilayah masuk pada takdir. Iya ya, amalan-amalan ya. Amalan-amalan gitu. Yang
itu kalau sholat tasbih itu enaknya kalau didudukkan begini mas, harus masuk gimana gitu? Oh iya. Iya, baik. Ini kemarin, ini kitabnya masih ada, belum ditutup kemarin. Ya, bahwa amalan utama di tanggal 10 Asyura itu dalam catatan Imam Nawawi Banten dalam kitab Nihayatus Zain, yang satu itu adalah as-sholatu wal aula antakuna sholatat tasbih, yaitu sholat tasbih. Nah, bertanya nih, sholat tasbih itu enaknya di mana? Sholat tasbih itu tidak ada aturan waktu. Tapi kalau mau cari waktu afdol, tentu yaitu adalah malam. Malam itu afdolnya adalah di pertiga akhir malam. Cuma kalau kita ujung malam itu nanti paginya bikin kita repot, nggak kerja, ya sudah, ambil di awal malam. Kalau malamnya kita harus berangkat keluar kota, ya sudah, ambil siangnya saja. Jelas ya? Jadi pertama, biar sholatnya itu betul-betul kita ini khusyuk, anteng cari waktu yang nyaman, kondisi yang pas. Biasanya yang pas waktu adalah saat kita rehat. Terutama adalah sepertiga malam. Nah, monggo. Tapi kalau kebanyakan karena orang banyak nggak tahu, biasanya bareng-bareng, kalau nggak sore, habis maghrib, habis isya aja. Ya, habis maghrib, habis isya biasanya, supaya orang sedang ngumpul. Ya, biasanya kan orang-orang awam, orang-orang umum itu, sholat tasbih itu. Jamaah monggo, sendirian monggo. Kan sholat tasbih itu minimal seumur hidup sekali. Syukur-syukur yaitu bisa setiap hari. Karena waktu di sini yang afdol adalah tanggal 10 Muharram. Sampun? Monggo yang lain. Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita pelajari bisa diamalkan sehingga jadi bekal. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada orang tua kita yang selalu mengajak kita pada kebaikan, nggak mau ke surga sendirian. Amin. Iya. Takut Kalau temennya. biar nanti di surga nggak repot nyari mana gitu. Iya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.